Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pengajar fisika. Nama saya Farul Amris Al-Furqoni, adalah salah satu guru di MAN 2 Situbondo. Mungkin sebagian besar sudah kenal dengan saya. Di sini untuk awal pertemuan kita akan mempelajari tentang yang namanya dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Dinamika rotasi adalah resultan gaya yang dapat menyebabkan gerak translasi dan rotasi atau berputar terhadap suatu poros tertentu. Dalam dinamika rotasi yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah torsi atau disebut juga dengan momen gaya. Kemudian yang kedua adalah momen inersia. Kemudian yang ketiga adalah momentum sudut. Kemudian yang keempat adalah energi pada gerak translasi. Torsi yaitu ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap satu titik poros tertentu. Torsi di sini terdiri dari lengan momen atau lengan torsi dari sebuah gaya F terhadap suatu poros melalui P, didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F. Jadi rumus torsi itu adalah lengan dikali dengan gaya atau tau sama dengan L dikali dengan F. Jika F-nya membentuk sudut terhadap lengan gaya, maka rumusnya menjadi L dikali F sin theta. Ini adalah gambar dari A, B, dan C, bisa dipelajari. Maka momen inersia dari sebuah partikel bermasa M didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel atau M dengan kuadrat jarak yang tegak lurus partikel dari titik poros atau R kuadrat. Momen inersia pada suatu partikel dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat, atau I kalau jumlahnya banyak artinya partikelnya banyak dirumuskan dengan I sama dengan sigma M dikali dengan R kuadrat, atau sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 dikali dengan R2 kuadrat dan ditambah dengan seterusnya jika jumlahnya lebih dari 1. Di sini adalah sebuah gambar di mana sebuah benda yang diputar pada poros dengan jarak R, itu dari titik-titik ke benda ini. Ini adalah bentuk dari sebuah momen inersia. Ini adalah beberapa contoh rumus dari beberapa bentuk rumus momen inersianya. Misalkan batang silinder, maka rumusnya adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Selanjutnya ada persegi 4 poros melalui pusat, maka I-nya sama dengan setengah M kemudian dikali dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sini ada beberapa contoh, bisa kalian pelajari sendiri. Hukum kekekalan momentum sudut. Apa itu momentum sudut? Momentum sudut itu adalah analog dengan momentum linear. Dirumuskan dengan L sama dengan I dikali dengan omega. L itu adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, sedangkan omega adalah kecepatan sudut. Besar momentum sudut partikel itu juga bisa dituliskan dengan L sama dengan mRV. M itu adalah massa, R adalah jarak atau jari-jari, V adalah kecepatan. Kemudian di sini ada arah tunjuk ibu jari menyatakan arah momentum sudut, sedangkan keempat jari itu adalah merupakan arah rotasi. Pemecahan masalah dinamika rotasi dengan hukum kekekalan energi. Di sini ada energi kinetik rotasi dirumuskan dengan EK rotasi sama dengan setengah dikali dengan I dikali dengan omega kuadrat. I-nya adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Energi kinetik di sini
terdiri dari energi kinetik translasi dan ditambah dengan energi kinetik rotasi. Karena energi kinetik bendanya itu adalah benda yang sedang menggelinding atau berputar. Anggap adalah bola yang sedang menggelinding. Hubungan torsi dengan momen inersia. Di sini ada sebuah gambar lingkaran. Gambarnya di sini sebuah gaya F bekerja pada sebuah partikel bermasa m yang sedang berotasi pada jarak r, menghasilkan sebuah momen gaya yang besarnya atau torsinya sama dengan R dikali dengan F jika F tegak lurus pada lintasan partikel. F sama dengan massa dikali dengan percepatan tangensial ya. Sedangkan atau F itu sama dengan M dikali dengan R dikali dengan alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut, sedangkan R itu adalah jarak atau jari-jari. Sehingga R dikali dengan F itu sama dengan MR kuadrat dikali dengan alfa, atau besarnya torsi itu sama dengan I dikali dengan alfa sama dengan I dikali dengan percepatan tangensial atau AT dibagi dengan R. Dengan I adalah momen inersia, sedangkan A adalah percepatan sudut, kemudian tau itu adalah torsi, sedangkan R itu adalah jarak titik ke poros atau jari-jari. Selanjutnya yaitu kesetimbangan benda tegar. Kalau tadi itu adalah dinamika rotasi, sekarang adalah kesetimbangan benda tegar. Bagaimana dengan kesetimbangan benda tegar? Benda tegar dikatakan berada dalam kesetimbangan statik jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Dan jumlah torsi terhadap sembarang titik pada benda tegar itu sama dengan 0. Artinya benda dalam keadaan seimbang. Partikel dikatakan seimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Dan jika ditulis dalam bentuk persamaan akan dapat didapat sigma F itu sama dengan 0. Maka besarnya sigma F itu sama dengan 0. Artinya jumlah gaya-gaya pada partikel tersebut itu harus sama dengan 0. Baru suatu partikel atau suatu benda itu dikatakan setimbang. Titik berat. Titik berat sebagai suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel terkonsentrasi pada titik. Misalnya ini, di sini ada sebuah balok. Balok ini, pada balok itu pada titik pusatnya itu akan memiliki suatu titik di mana titik itu adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu selalu menuju pusat gravitasi. Artinya benda itu cenderung akan menuju pusat gravitasi. Kenapa? Karena dia memiliki yang namanya massa. Nah, di sini ada sebuah gambar untuk menentukan letak titik berat. Jadi dari setiap benda
yang memiliki bentuk berbeda itu memiliki letak titik berat juga yang berbeda. Contohnya di sini ada sebuah batang atau pada sebuah segi empat atau sebuah lingkaran. Contohnya paling gampang adalah pada lingkaran atau bola, di mana letak titik beratnya itu berada di pusat lingkaran. Jadi titik ini selalu akan menuju pusat gravitasi. Jadi ini yang menyebabkan benda memiliki suatu titik kesetimbangan. Contohnya lagi di sini adalah sebuah segi empat, di mana segi empat di sini ketika diagonal dari perpotongan dua diagonalnya, yaitu diagonal bidangnya, akan membentuk titik G. Di sini ada G ya, di mana titik G itu adalah letak dari titik beratnya. Di sini ada juga segitiga, ada kerucut, ada lingkaran, kemudian ada tabung. Ini juga memiliki letak titik berat yang berbeda. Bagaimana letak titik berat benda secara kuantitatif? Di sini ada sebuah gambar benda berada pada sebuah koordinat X dan Y. Misalkan di sini ada titik G, ya, ada sebuah bendanya itu anggap saja adalah bentuknya tidak karuan ini ya. Jadi bendanya ini memiliki titik berat pada sumbu X dan pada sumbu Y. Jadi ketika kita menarik sebuah titik untuk dijadikan titik berat, itu akan selalu ditarik terhadap sumbu koordinat. Karena di sini ada dua sumbu koordinatnya, maka pada X dan Y. Jadi kalau misalkan ada 3 buah sumbu koordinat X, Y, Z, maka kita cari terhadap sumbu X, Y, dan Z. Misalkan di sini adalah pada sumbu X-nya ada titik berat G, maka XG, karena di sini adalah bukan massa tapi berat benda, maka yang dijadikan acuannya itu adalah berat benda atau disimbolkan dengan W. Pada sumbu X misalkan di sini ada W1. Sedangkan pada sumbu Y itu adalah juga sama W1. Tapi kalau pada sumbu X maka W1 dikali dengan X. Ya. Sini contohnya adalah XG sama dengan W1 X1 ditambah W2 dikali dengan X2 ditambah dengan W3 dikali dengan X3 dibagi dengan W1 plus W2 plus W3. Juga sama pada sumbu Y juga seperti itu. Titik berat sering diidentikan dengan pusat massa. Jadi kalau yang tadi adalah XG, sekarang adalah XPM atau YPM. XPM di sini adalah pada sumbu X pada benda satu dan benda kedua. Artinya dihitung dari titik 0 koordinat sampai titik tengah dari benda pertama dan dari titik 0 ke titik tengah benda kedua. Bisa kalian lihat di gambarnya X1 dan X2. Sedangkan YPM itu adalah titik 0, hitungnya dari 0 sampai titik tengah dari benda ke-1 dan benda ke-2. Di sini jadi Y1 dan Y2. Maka dirumuskan dengan XPM sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 ditambah dengan X3 dikali M3 dan seterusnya jika bendanya tergantung jumlah bendanya. Ya, selanjutnya di sini ada jenis-jenis keseimbangan.
Ada keseimbangan stabil, ada keseimbangan labil, kemudian ada keseimbangan netral atau indifferent. Ya, jadi keseimbangan stabil yaitu keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali kedudukan seimbangnya atau semula. Itu adalah keseimbangan stabil. Sedangkan keseimbangan labil, keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Jadi tidak berada pada posisi semula, dia bisa berubah atau dia bisa tidak pada tempat awalnya. Kemudian di sini ada keseimbangan netral atau indifferent. Jadi keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan bendanya. Ini yang disebut dengan keseimbangan netral. Ini adalah contoh gambar dari keseimbangan labil, keseimbangan stabil dan netral. Ini adalah contohnya. Demikian pembelajaran kali ini. Selamat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan gunakan hand sanitizer. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe di channel YouTube saya. Ya. Oh ya, jangan lupa, jangan kemana-mana ya. Oke, assalamualaikum.